Sebenarnya Bapak Ibu tuh kalau investasi atau masuk ke dunia pasar modal tuh tujuannya apa sih? Tujuannya tuh apa sebenarnya mau investasi? Halo, welcome back to our channel. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Pada hari ini saya pengen ngebahas soal investasi saham untung atau buntung, part 2. Sebelumnya saya udah bahas bahwa belakangan ini saya lagi banyak dapat kayaknya lihat message bahwa orang klaim dirinya malah keadaan finansialnya semakin turun ketika udah kenal dunia investasi maupun dunia pasar modal. Pada video kali ini saya pengen ngebahas lebih ke gimana caranya supaya kita nggak sampai kejadian seperti itu, dan kalau udah kejadian caranya kayak gimana untuk nanggulanginnya. Oke, pertama mari kita back to basic sebentar. Sebenarnya Bapak Ibu tuh kalau investasi atau masuk ke dunia pasar modal tuh tujuannya apa sih? Tujuannya tuh apa sebenarnya mau investasi? Saya ngebagi menjadi dua Bapak Ibu. Ide pertama adalah orang-orang yang bilang gini, aduh investasi tuh yang penting asal duit saya nilainya nggak berkurang. Tahun ini duit 10.000 saya bisa beli 5 kerupuk misalnya. 5 tahun lagi saya pengen duit ini berkembang, seenggaknya saya masih bisa beli 5 kerupuk. Soalnya nanti pada misalnya 2 tahun, 5 tahun lagi. Sekarang kan mungkin duit 10.000 bisa beli 5 kerupuk tuh. Sekarang kerupuk 2.000 kan, lagi inflasi. Nanti 5 tahun lagi mungkin duit 10.000 cuma bisa dapat beli 2 kerupuk. Gitu Bapak Ibu maksudnya. Ini ide pertama nih, asal duit saya itu bisa berkembang dan gak kemakan sama inflasi. Oke, kalau Bapak Ibu pilih tujuan ini, maka Bapak Ibu akan masuk ke instrumen yang resikonya itu rendah. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Ide yang kedua, tadi ide yang pertama, ini ide yang kedua adalah orang-orang yang bilang, saya mau investasi karena saya mau duit saya berkembang secara masif, secara mantap gitu ya. Saya pengen ada return besar lah dari dunia investasi ini karena saya pengen ngembangin duit ini. Ketika Bapak Ibu masuk ke pilihan kedua, Bapak Ibu akan masuk ke instrumen-instrumen yang lebih berbahaya. Saya biasa nyebutnya premium risk. Nah, yang salahnya Bapak Ibu yang menurut saya suatu kesalahpahaman adalah Bapak Ibu nggak tahu tujuannya tuh apa, langsung maju aja hajar ke ide yang kedua. Ujungnya masuk ke instrumen yang berbahaya. Maksudnya bukan berbahaya, yang resikonya tinggi. Resiko tinggi, reward tinggi Bapak Ibu. Jadi pertama bagi saya tentuin dulu tujuan Bapak Ibu mau investasi itu yang mana nih? Idealnya sih ada ide pertama, ada ide kedua. Nanti kita diversifikasi. Ada aset yang risikonya yang rendah atau saya biasa nyebutnya risk free. Nanti yang kedua masuk ke premium risk. Oke, saya akan jelasin ke Bapak Ibu sekarang. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bakal bahas soal apa sih sebenarnya tadi saya nyebutin soal risk free investment sama premium risk investment. Risk free investment adalah sebuah instrumen investasi yang istilahnya duitnya itu pasti naik, dijamin pemerintah. Duitnya bakal sekaligus hilang kalau pemerintahan bangkrut atau negaranya hilang gitu tiba-tiba. Ya kalau negaranya hilang atau bangkrut sih kayaknya kita udah nggak mikirin duit juga sih. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya yang dijamin pemerintah adalah salah satunya obligasi pemerintah. Ada ORI, ada SBR, ada FR. Kalau di bank suka ditawarinnya FR tuh, ya kan? Terus itu yang dari segi obligasi, itu kan dikeluarin oleh pemerintah. Nggak mungkin dong dia gagal bayar sampai pemerintahnya benar-benar hancur. Yang kedua adalah ada LPS Bapak Ibu. LPS, ingat LPS, saya akan tunjukin juga datanya ke Bapak Ibu. Untuk LPS itu dijamin saat ini bank itu sampai 3,5%, BPR itu sampai 6% bunganya per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nabung deposito di bank atau di BPR, 3,5% dan 6% itu dijamin. Kalau Bapak Ibu banknya bangkrut, dijamin duitnya sampai 2 miliar rupiah. Ini kan dijamin pemerintah. Ini yang saya bilang adalah risk free investment, alias kecil banget kemungkinan duit Bapak itu hilang. Dan ciri khasnya adalah setiap hari atau setiap bulan nilai investasinya itu pasti naik, cuman returnnya kecil. Tadi ORI itu 6%, 8%, kadang-kadang sempat 12% juga sih kalau inflasi lagi tinggi, BI rate lagi tinggi. Bunga bank kan sekarang 3,5, 6%. Nah, ini adalah risk free investment. Bagi Bapak Ibu yang punya ide pertama, cuman asal bisa ngalahin inflasi, masuklah ke sini. Jangan masuk dulu ke instrumen-instrumen yang beresiko atau saya bisa nyebutnya premium risk investment.
Oke, sekarang kita bahas premium risk investment itu apa Bapak Ibu? Premium risk investment bagi saya adalah instrumen-instrumen investasi yang harganya bisa berfluktuasi setiap harinya. Contoh, emas. Emas itu harganya setiap hari naik turun. Saham harganya setiap hari naik turun. Cryptocurrency apalagi naik turunnya ekstrim gitu ya Bapak Ibu. Forex harganya setiap hari naik turun. Nah, instrumen kedua ini, premium risk ini digunakan untuk mengejar return sebesar-besarnya Bapak Ibu. Untuk ke ide kedua tadi tuh, dengan tujuan kedua, mau duitnya berkembang secara masif. Jadi, menurut saya gimana Bapak Ibu? Untuk retail para kita ini yang kita sebut retail. Gini Bapak Ibu, duit yang Bapak Ibu tidak rela atau duit yang Bapak Ibu rasa berat untuk sampai hilang, masukinlah ke duit risk free investment, di mana aset tersebut dijamin oleh pemerintah. Istilahnya sampai pemerintah bangkrut baru itu bisa hilang, which is kayaknya susah banget ya. Kita percaya Indonesia masih oke lah Bapak Ibu ya. Untuk sampai bangkrut sih enggak lah ya dalam waktu dekat. Jadi duit yang Bapak Ibu tidak berani resikokan, masuklah ke risk free investment Bapak Ibu. Hanya masukkan uang yang Bapak Ibu udah anggap hilang, udah anggap bisa hilang ke dalam instrumen premium risk investment. Oke Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu mau mulai nih, tolong kalau Bapak Ibu nggak siap sama risikonya, silakan masuk aja ke instrumen-instrumen risk free investment, alias yang dijamin pemerintah. Saya udah bahas tadi, ada obligasi pemerintah, ORI SBR, FR kalau di bank Solidaritas Waritnya, terus dan kawan-kawannya bisa dicek aja. Deposito bank biasa, teman deposito bank biasa kecil kan. Terus ada juga deposito bank BPR, itu lebih besar. Silakan cek di LPS juga bunganya yang dijamin ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ini untuk apa ya? Jangan sampai duit yang Bapak Ibu nggak rela, istilahnya, waduh kayak nggak bisa nih kalau sampai saya ini minus 20%, 30%, 50%, masuk ke premium risk investment, ke instrumen yang bisa naik turun harganya. Oke Bapak Ibu, duit yang Bapak Ibu nggak rela masukin ke risk free investment. Tadi ada deposito bank BPR, terus ada juga obligasi. Hanya masukkan duit yang Bapak Ibu udah siap resikonya untuk dia hilang setengah atau bahkan hilang semuanya ke premium risk investment Bapak Ibu. Tipsnya dari saya pada hari ini adalah demikian. Dua itu Bapak Ibu. Terus gimana kalau misalnya saya nggak rela nih, duit saya udah ada yang minus nih, portofolio saya mungkin gara-gara COVID kemarin, portofolio saya minus, saya mesti ngapain sekarang gitu ya. Menurut saya loss itu batinnya kena mental lah bahasa orang sekarang. Saya pun pernah ngalamin, kena mental banget lah. Saran saya gimana Bapak Ibu, bukan rekomendasi yang wajib diturutin, cuman salah satu tindakan yang bisa kita ambil adalah coba deh kita main tenang dulu, masukin duitnya ke yang risk free investment, istilahnya yang dijamin pemerintah dulu. Dan yang nanti yang dikeluarin sama Bapak Ibu, yang duit yang istilahnya Bapak Ibu udah siap resikonya kalau sampai duit ini tuh sampai hilang ke dunia risk free investment. Jadi kita nggak takut gitu loh pas masuk ke instrumen-instrumen yang berbahaya kayak yang tinggi resikonya kayak saham, cryptocurrency, forex, mungkin emas juga Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Saya sangat berharap video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru memulai investasi. Karena investasi itu sebenarnya nggak mudah-mudah banget loh. Bahkan saya bisa bilang sulit juga. Even bagi orang yang sudah berpengalaman sekaligus juga tetap kadang-kadang bisa rugi. Oke, demikian video pada hari ini. Nanti pada video-video selanjutnya mungkin saya akan lebih spesifik pelan-pelan bahas caranya gimana untuk investasi saham kalau Bapak Ibu mau masuk ke premium risk investment. Thank you Bapak Ibu udah dengerin saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.